Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Tetap dalam keadaan sehat, sukacita ya. Tetap semangat karena Tuhan selalu setia menemani kita. Dan hari ini pun kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar lagi apa yang Tuhan mau ajar kita, atau kita semakin hari semakin cinta Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih karena Kau begitu setia. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa kehendak-Mu dan rancangan-Mu bagi kami semua. Roh Kudus-Mu yang ajar kami untuk kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Judul pelajarannya adalah jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Perikopnya dari Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 ya. Nah, tapi sebelumnya kalau kita mau lihat sama-sama, kenapa bisa menyimpang? Apa kehendak Tuhan yang seharusnya supaya kita tidak menyimpang? Nah, kita akan terus belajar dari Abraham kasusnya ya, konteksnya Abraham. Bagaimana kita bisa melihat Abraham pun pernah dijanjikan oleh Tuhan, mendapat panggilan dari Tuhan minggu lalu, dan hari ini kita belajar sama-sama jangan menyimpang dari kehendak Tuhan ya. Minggu lalu kita belajar sama-sama di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 10. Ayat 9, kita akan lihat sama-sama bahwa Abraham mendapat hak istimewa dari Tuhan. Abraham mendapat kado yang luar biasa dari Tuhan. Panggilan Tuhan untuk Abraham. Untuk Abraham sama aja ya kita sebut. Apa itu panggilan Tuhannya? Harta yang terbesar, harta yang paling banyak, harta yang paling komplit, harta yang paling full paket. Dan itu harta paket ini yang membuat manusia menjadi maksimal hidupnya, menjadi maksimal keberadaannya, menjadi utuh sepenuhnya, menjadi manusia yang penuh dengan damai dan sukacita. Ya, ini yang akan kita lihat sama-sama. Abraham sudah dipanggil mendapat hak istimewa ini. Apa itu hak istimewanya? Yang pertama tentu satu-satunya yang berharga adalah keselamatan. Oleh karena itu sampai di sekarang Abraham pun masih diakui sebagai bapak orang beriman. Karena iman maka Abraham taat. Ya, dan maka disebut Abraham adalah sahabatnya Allah. Gitu ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan memang menganugerahkan keselamatan kepada Abraham. Budaya zaman itu adalah budaya yang banyak dengan politeisme, banyak yang menyembah patung-patung, dewa-dewa, sembahan-sembahan ciptaan manusia sendiri. Yang ironinya ya, dan di tengah-tengah situasi yang serba tidak berkenan kepada Tuhan itu, Tuhan menunjukkan inisiatifnya kepada Abraham. Tuhan memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sudah keluar dari negeri itu. Sudah keluar dari negeri-negeri yang tidak mengenal Tuhan. Keluar dari situ. Aku akan membawamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kalau teman-teman ada di dalam pergaulan-pergaulan yang tidak mengenal Tuhan, keluar dari situ. Tuhan punya panggilan buat teman-teman semua, keluar dari tempat itu, keluar dari komunitas itu, kembali kepada negeri yang Tuhan tunjukkan buat teman-teman semua. Keselamatan yang terbesar, keselamatan yang paling berharga buat teman-teman semua dan buat kita semua juga. Ya, keselamatan. Allah itu hanya satu. Tidak ada Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Dan Tuhan menunjukkan itu supaya kita taat kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu yang paling berharga. Yang kedua, paket komplitnya apa? Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberikan tanah perjanjian yang penuh dengan limpah sumber daya alam yang bisa memberkati dia. Begitu ya. Menjadi bangsa yang besar, terkenal, membuat namanya masyhur, dan akan bangsa yang besar artinya identik dengan keturunan. Bayangkan, sudah mendapat keselamatan,
diberi tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, menjadi banyak berkat, terkenal, membuat namanya masyhur, bahkan sampai hari ini pun nama Abraham masyhur, dikenal oleh 3 agama besar, Kristen, Muslim, dan Yahudi. Semua mengenal Abraham, masyhur, dan keturunannya kan banyak, tak terhitung banyaknya. Zaman dulu, orang yang tidak mempunyai keturunan itu orang yang bernasib sial, konteks zaman itu. Dan Abraham diberi janji yang ekstrim daripada itu. Keturunan bukan tak terhitung banyaknya. Itu merupakan bukti buat banyak orang bahwa Abraham adalah orang yang diberkati, orang yang paling berbahagia. Gitu ya. Apakah cukup berkatnya? Tidak juga. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham ada dalam lindungan Allah. Siapa yang memberkati engkau, Tuhan berkati. Siapa yang mengutuk engkau, Tuhan akan kutuk. Kurang apa lagi sebagai manusia? Kurang maksimal apa lagi sebagai manusia? Keselamatan yang paling berharga sudah dapat. Menjadi bangsa yang besar, banyak keturunannya dan terkenal di mana-mana. Dan ada dalam lindungannya Allah. Tidak ada yang bisa menyerang dia, mengganggu dia. Apakah ini yang dicari oleh semua manusia? Tentunya iya. Selamat dunia dan di surga. Nah, inilah yang Tuhan panggil buat Abraham. Dan Abraham punya, di minggu lalu kita belajar, Abraham berespon baik dengan hal ini. Meskipun mungkin melihat bahwa, waduh, benar nggak ya ada tanah perjanjian itu? Betul nggak ya saya punya keturunannya? Karena waktu itu Abraham umur 75 tahun. Istrinya 65 tahun, sudah tua. Apakah masih bisa punya keturunan? Bahkan Abraham sudah punya planning tersendiri bagaimana untuk meneruskan keturunannya lewat pegawai kepercayaannya. Tapi ketika Tuhan memberikan panggilan, janji kepada Abraham yang saat itu kelihatannya mustahil, Abraham mau taat. Abraham mau berespon dengan baik. Itulah yang namanya iman. Karena iman artinya melakukan apa yang tidak terlihat. Gitu ya. Dapat keselamatan, bangsa yang besar, terkenal, punya banyak keturunan, meskipun saat ini sudah tua tidak punya keturunan. Dan ada dalam lindungannya Allah. Inilah respon Abraham yang luar biasa, yang dasar menjadi iman Abraham. Nah, tetapi ketika kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini, kita akan melihat bagaimana Abraham ternyata sempat juga tidak melakukan apa yang kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu pelajaran ini jangan menyimpang dari kehendak Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari di Abraham, kita akan lihat sama-sama yang luar biasa, teman-teman. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Abraham akhirnya singkat cerita masuk ke dalam tanah Kanaan di ayat yang kelima. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Ayat 6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Janji Tuhan dibilang lagi. Kemudian ayat 8, ia pindah dari situ. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Titik. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan di ayat yang ke-8, dan Abraham mulai memanggil nama Tuhan. Abraham sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mendirikan mezbah dengan Tuhan, sudah oke, Tuhan, saya siap menjadi pengikut Tuhan. Saya percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya dengan harta terbesar yang Tuhan kasih buat saya. Saya percaya bahwa saya akan menjadi manusia yang maksimal dengan keselamatan, bangsa yang besar, terkenal, keturunan yang tak terhitung banyaknya, dan ada dalam lindungan Allah. Sudah pernah mendapat sukacita itu. Tapi masalahnya hari ini kita akan lihat sama-sama di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-10 langsung. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kelaparan muncul, Abraham pergi ke Mesir. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah istrinya, wah, ada masalah nih. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya.
Masalahnya orang Mesir ketika melihat engkau, mereka kan berkata, waduh, itu istri Abraham. Jadi mereka kan membunuh Abraham dan membiarkan engkau hidup. Oleh karena itu, katakanlah bahwa engkau adalah adik saya, supaya aku diperlakukan dengan baik oleh karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh karena engkau. Oke, singkat cerita, Abraham masuk Mesir. Orang Mesir melihat bahwa perempuan, wow, ada perempuan yang sangat cantik. Bahkan mungkin di Mesir tidak ada yang cantik, Sarai. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, waduh, ini datang ke Firaun nih. Waduh, itu ada perempuan cantik Firaun. Perempuan ini luar biasa, sangat-sangat cantik, kalah semua perempuan Mesir. Maka perempuan itu dibawa ke istananya. Ayat yang ke-16, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik. Waduh, ini ada perempuan cantik disambut. Karena ya kenapa disambut baik? Mengingini perempuan itu. Wah, Abraham senang dong. Lalu apa? Mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Banyak harta dikasih oleh Firaun. Nah, ini apakah selesai sampai di sini? Ayat 17. Tuhan mulai bertindak. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Firaun tidak mau menjadi masalah lagi. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Singkat luar biasa ya, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan 10 sampai 20 ini merupakan suatu drama kalau boleh dilihat. Alkitab dengan jujur menceritakan bahwa Abraham adalah manusia biasa yang punya iman yang luar biasa, mau pergi ke negeri yang Tuhan janjikan yang dia tidak pernah tahu di mana. Tapi ketika ada masalah, Abraham sempat jatuh dalam dosa. Abraham mulai berbohong. Nah, bagaimana kita akan melihat sama-sama kok bisa ya Abraham bisa gagal dalam hal seperti ini. Kita akan belajar sama-sama dari Abraham. Ada 4 hal yang kita belajar supaya kita sama-sama tidak usah jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, kita akan belajar sama-sama dari Abraham. Yang pertama adalah jangan pernah menyimpang saat masalah menyerang. Yang pertama kita akan sama-sama belajar dari yang 10 sampai 20 ini, jangan menyimpang saat masalah menyerang. Ada 2 masalah yang menimpa Abraham, menyerang Abraham saat itu. Yang pertama adalah kelaparan mulai menyerang negeri itu. Tanah perjanjian yang Tuhan katakan berlimpah, kok ada kelaparan? Kok saya merasakan kesulitan? Nah, dia mulai meragukan janji Tuhan. Dia sempat meragukan janji Tuhan. Ini janji Tuhan apa ya? Kok kelaparan? Maka dia mulai mencari solusi menurut pemikiran sendiri. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, padahal dia sudah mendirikan mesbah sebelumnya. Saya akan cari solusi sendiri. Dan dia solusinya pun jauh ke Mesir. Yang kita tahu sama-sama. Meskipun mungkin petanya berbeda, tapi jaraknya pun kurang lebih jauhnya seperti itu sama. Mencari solusi sendiri, mencari lubangnya sendiri, yang membuat dia akhirnya ketika dia ada di Mesir, akhirnya ada masalah yang kedua, yaitu Sarah diingini oleh Firaun. Nah, ini kan masalah yang kedua lagi. Waduh, gimana nih, sangat-sangat cantik, sehingga Firaun pun bisa mau, begitu ya. Jadi bagaimana dong? Wah, ternyata dia punya otak yang akhirnya berpikir dengan cara pemikiran sendiri, mulai tidak percaya dengan janjinya Tuhan ketika ada masalah. Wah, mendingan kamu ngomong sebagai adik saja supaya saya tidak dibunuh, saya dibiarkan hidup, begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena kenapa? Apakah Abraham berbohong dalam kasus Sarah? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 20 ayat 12, ini yang luar biasa. Kejadian pasal 20 ayat 12 mengenai Abraham dengan Abimelek. Ternyata Abimelek pun pernah mengingini Sarah. Jadi kasusnya ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Firaun ini. Abimelek pun ditipu oleh Abraham, berkata bahwa Sarah adalah saudaranya. Begitu ya. Dalam Kejadian pasal 20 ayat 10, lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata,
Aku berpikir, nah ini dia, aku berpikir. Bukan aku bertanya kepada Tuhan, aku berpikir. Takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istri. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian dia menjadi istriku. Jadi ketika Adam berusaha ngeles bahwa dia adalah saudaranya, Sarah adalah saudaranya, memang itu faktanya bahwa Sarah adalah saudaranya. Betul ya? Tapi ternyata maksud dari pertanyaan Firaun dan Abimelek adalah bahwa apakah dia istrinya, karena memang Firaun mengingini Sarah. Nah, disinilah Abraham mengatakan separuh kebenaran. Kalaupun mungkin tidak berbohong yang mutlak, tetapi ini separuh kebenaran. Dan seharusnya jawaban yang benar adalah memang dia adalah istrinya. Nah, ketika kita bicara separuh kebenaran, itu bukan kebenaran, dan itu yang disebut dengan menyimpang. Nah, ketika Abraham menyimpang dari masalah menyerang ini, itu akan membawa kepada masalah-masalah berikutnya. Dan ini belajar dari kita, teman-teman saudara, teman-teman semua, bahwa ketika ada masalah yang berkaitan dengan integritas kita akan kebenaran, jangan menyimpang, jangan pernah berkata separuh kebenaran, atau sepertiga kebenaran, atau seperempat kebenaran, atau 3/4 kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Tuhan tahu itu. Dan itu jangan jadikan sebagai suatu tuntutan. Jadikan sebagai suatu keyakinan kita bahwa kita melakukan yang benar. Karena apa? Karena kalau kita berkata kebenaran, kita akan dilepaskan dari masalah-masalah selanjutnya. Tapi ketika kita menyimpang, dan Abraham melakukan itu, menyimpang dari kebenaran, ada masalah-masalah baru yang timbul. Jadi jangan pernah menyimpang saat masalah menyerang, karena itu akan membuat kita jauh dari panggilan kita, akan membuat kita jauh dari harta terbesar yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar dari Abraham, jangan menyimpang itu saat rasa-rasanya tidak ada masalah. Saat rasa-rasanya tidak ada masalah. Oh, aduh, Tuhan, kelaparan nih negeri saya harus cari solusi nih. Ya udahlah, saya cari ke Mesir. Dalam beberapa waktu perjalanan ke Mesir tidak ada masalah, seolah-olah ya, oh berarti saya benar nih, memang saya solusinya harus ke Mesir. Betul begitu. Jadi berasa berbuat benar. Kenapa? Ya gimana dong Tuhan, saya kan kelaparan nih. Kalau saya kelaparan, saya mati, saya tidak bisa punya keturunan dong. Masalah baru. Berarti jadi Tuhan tidak berlaku dong. Wah, berusaha beradu tawar dengan Tuhan. Ya. Lalu ketika dia berbohong tentang Sarah, bahwa ini adik saya Firaun. Firaun memberikan hadiah yang banyak kepada Abraham. Wah, tidak ada masalah kan? Waduh, berarti benar nih, ketika saya melakukan separuh kebenaran itu, buktinya saya dapat banyak berkat. Banyak keledai, banyak budak laki-laki, budak perempuan. Artinya saya merasa, artinya Tuhan berkenan. Nah, ini dia. Nggak ada masalah. Abraham tidak langsung mati. Abraham tidak langsung sakit jantung. Abraham tidak langsung stroke saat itu. Keadaan tenang-tenang saja. Tapi justru ini akan membuat kepada masalah yang lain. Jadi jangan pernah menyimpang saat ngerasa tidak ada masalah. Karena ketika kita menyimpang saat tidak ada masalah, tetap ada Tuhan yang tahu. Tetap akan Tuhan yang menuntut kita bahwa kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu pelajaran yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama belajar dari Abraham itu jangan pernah menyimpang saat seperti tidak ada korban. Abraham menyimpang dengan ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Wah, saya kan harus hidup terus Tuhan, supaya saya bisa meneruskan janjimu, punya keturunan yang banyak. Berarti saya harus selamat. Nah, dosa adalah seperti itu. Menyelamatkan diri sendiri, tapi tanpa sadar dia membuat korban orang lain. Dia dengan tidak sadar membuat Sarah menjadi korban. Begitu dia selamat, korban, Sarah jadi korban. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika seorang Firaun memberikan mengini seseorang, dia harusnya membunuh suaminya. Kalau Abraham mengatakan kemudian suaminya, dia harusnya dibunuh. Karena budaya saat itu memperbolehkan seperti itu. Bunuh aja karena dia punya kuasa kok. Nah, ketika Abraham melakukan dosa dengan menyelamatkan diri sendiri, dengan pemikiran sendiri, dia
merasanya ya sudah, saya selamat, Firaun senang, Sarah selamat. Tapi padahal Sarah justru menjadi korban dengan kehilangan kebebasannya. Sarah yang sebelumnya istri Abraham yang bisa bebas kemana-mana, sekarang harus tinggal di istana yang seolah-olah mewah, tapi kebebasannya dicabut. Karena dia hanya harus menuruti kehendak Firaun, menjadi budak Firaun, menjadi sampahnya Firaun sebetulnya. Jadi dosa itu akan selalu menuntut korban. Dan ketika kita menyimpang, mungkin kita tidak sadar, entah itu korban orang tua kita, entah itu saudara kita, sahabat kita, siapapun orang yang kita sayangi. Kalau kita menyimpang dari kebenaran, akan ada korban. Meskipun saat itu sepertinya tidak ada korban, tapi percayalah dosa itu akan selalu menuntut korban. Ya, itu pelajaran yang ketiga, belajar dari Abraham. Yang keempat, kita akan belajar bahwa ketika kita harus menanggung konsekuensi akan kesalahan yang kita, jangan pernah menyimpang. Just do it, lakuin aja. Kita harus, kalau memang kita harus tanggung, ya kita harus tanggung. Karena memang tujuan kita menanggung konsekuensi adalah untuk membuat masalah itu cepat selesai. Karena kalau kita tidak mau menanggung konsekuensi, masalah itu akan berlarut-larut dan membuat kita tidak akan pernah lepas dari dosa itu. Jadi Abraham harus diusir lagi keluar dari Mesir. Ya harus dilakukan saja. Tidak, jangan sampai pernah menunda-nunda itu. Percayalah ketika Tuhan melihat kita berdosa dan Tuhan melihat kita mau bertobat, Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan tidak pernah lepas, Tuhan tidak pernah lelah, Tuhan tidak pernah capek untuk terus mengasihi kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk rindu, untuk ingin kita kembali kepadanya. Ingin kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, kepada panggilannya Tuhan buat kita. Karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang paket komplit tadi, harta yang paling berharga. Jadi ketika kita nggak apa-apa. Ada satu cerita yang menarik, ilustrasi, ada seorang anak yang diberi peraturan oleh orang tuanya. Nah, kasih peraturan, kalau kamu gini harus lakukan ini. Kalau kamu salah, kamu akan diberi hukuman. Hukumannya adalah tidur di luar yang dingin dan mungkin ada binatang-binatang buas. Oke, singkat cerita, si anak ini melanggar peraturan itu. Dan akhirnya orang tua yang baik, artinya dia harus mendisiplin anaknya. Dia memberi hukuman karena konsekuensinya. Tidak boleh lari dari konsekuensi. Jadi ayahnya dan ibunya sepakat untuk membuat anaknya itu tidur di luar. Anaknya dengan sedih, aduh gimana ya, saya harus menjalani hukuman ini, saya harus menjalani akibat dosa ini. Ya sudah, saya harus tidur di luar. Mungkin dengan penuh ketakutan, aduh gimana ya saya tidur di malam-malam ini, gak ada sendirian, gak ada, takut ada apa-apa, takut gelap, takut dingin, takut ada binatang-binatang. Cuman ya memang harus dijalani. Nah yang luar biasa adalah ketika di anaknya sudah tidur di luar, beberapa menit kemudian pintu terbuka dan ayahnya datang membawa sarung, selimut, dan bantal, dan akhirnya ayahnya menemani anaknya tidur di luar sampai pagi. Itulah salah satu ilustrasi Tuhan Bapa kita. Tuhan tidak pernah setuju dengan dosa kita. Tuhan tidak pernah mau kompromi dengan dosa kita. Tapi ketika kita bertobat, ketika kita mau mengakui dosa kita dan mau kembali kepada jalannya Tuhan, Tuhan yang akan menemani kita. Tuhan yang berinisiatif terus bersama kita. Tuhan yang akan memeluk kita dalam kedinginan malam itu, dalam ada ancaman-ancaman binatang. Tuhan yang akan memeluk kita. Jadi jalani saja ketika ada konsekuensi. Tenang, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Ya, amin ya. Inilah 4 pelajaran bagaimana kita harus belajar dari Abraham. Jangan pernah menyimpang saat ada masalah menjelang. Jangan pernah turunkan standar kebenaran. Supaya kamu terlepas dari masalah-masalah yang berikutnya. Kalau kamu mulai berkompromi dengan dosa, kamu akan mengikatkan diri dengan masalah-masalah di depan yang mungkin lebih berat dan pasti lebih berat dan pasti mengikat dan pasti membuat kamu lebih menderita. Jangan pernah menyimpang. Yang kedua, jangan menyimpang saat seperti ada masalah. Itu bukan artinya kamu boleh terus melakukan dosa ketika tidak ada masalah. Hati-hati.
Mungkin satu tidak terasa, tapi hati-hati, Tuhan tahu itu dosa. Dan jangan pernah menyembah kayak, aduh, udah tidak ada masalah, tidak ada korban. Jangan pernah terleha-leha dengan kondisi seperti itu. Percayalah, ada keluarga, orang-orang, sahabat yang kita sayangi yang menanggung dosa itu, jadi korban atas dosa itu, atas dosa kita. Kita merugikan orang lain, dan kita merugikan diri sendiri karena kita menjauh dari panggilannya Tuhan, dan kita menjauh dari kemaksimalannya kita. Dan ketika yang keempat, dia menyimpang saat menanggung konsekuensi. Inilah 4 pelajaran dari Abraham yang perlu kita sama-sama terus ingat, menjadi pelajaran buat kita semua. Intinya apa, teman-teman? Ya, kembali kepada pokok pikiran kita, pokok pelajaran kita. Jangan pernah sia-siakan panggilannya Tuhan. Manusia ada dalam kodratnya berdosa. Manusia ada dalam satu keadaan berdosa, dan manusia tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Manusia akan selalu diganggu oleh keterikatan akan dosa, yang seolah mungkin awalnya menyenangkan, seolah berharga, seolah saya senang. Tuhan, saya mau coba ini dong. Tuhan mau coba kalah yang dianggap dosa supaya kelihatan gaul, supaya kelihatan gimana gitu ya. Tapi percayalah, itu akan membuat kita semakin lama semakin menderita, semakin lama semakin terikat, dan semakin lama semakin merasa diri kita adalah bukan manusia. Panggilan Tuhan, kita menjadi manusia seutuhnya, manusia yang maksimal, manusia yang penuh dengan segala sukacita, damai sejahtera. Dan itu yang akan selalu iblis serang kepada kita, supaya kita lari dari tanah perjanjian yang penuh dengan kesuburan. Dan iblis mau kita menemani dia dengan segala kegelapan, dengan segala keterikatan, dengan segala kesunyian, kehampaan, membuat kita bukan menjadi manusia yang bahagia. Jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan, kalau kita menganggap, aduh kok saya rugi, kok jadi orang pengikut Kristen, ikut Yesus, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kok kayak menderita. Kok kalau ikut dosa kok kayaknya enak ya, kok kayak bebas. Padahal kalau kita belajar dari pelajaran kita ini, kita tidak akan pernah mau tertarik akan dosa, karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat kita, Tuhan punya panggilan buat kita, yaitu adalah tanah perjanjian, tanah yang penuh dengan segala perkenanan Tuhan, segala berkatnya Tuhan. Kalau kita harus memilih, jangan pernah sia-siakan hari ini. Pesan yang sangat penting. Jangan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik buat kita. Kehendak yang tidak membuat kita terjebak, tapi kehendak yang terbaik membuat kita manusia menjadi maksimal, membuat kita manusia yang berkenan kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita pelajaran ini, supaya bagaimana caranya hafalan kita akan menguatkan kita. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Caranya memang tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Kita harus minta pertolongan Tuhan. Kita harus minta kesadaran daripada diri kita sendiri, bahwa Tuhan sadarkan saya, bahwa saya itu minta diselidiki. Selidikilah aku ya Allah. Tolong Tuhan, kenalah hatiku. Kenalah pikiran-pikiranku. Banyak jalan-jalan pikiranku serong. Abraham pernah berpikir kembali ke Mesir. Abraham pernah berpikir berbohong tentang Sarah adalah saudaranya. Banyak jalan-jalan pikiran yang kita serong, tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong tuntunlah saya di jalan yang kekal, supaya saya bisa merasakan bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan yang berharga. Caranya tidak bisa lain, nggak bisa pakai cara kita sendiri. Tanam dalam keyakinan kita, iman kita, bahwa yang Tuhan berikan adalah Tuhan yang terbaik buat kita. Tanah perjanjian yang luar biasa, yang paling berharga, yang dunia tawarkan, yang bisa tawarkan kelihatannya berharga, tapi itu adalah penderitaan yang paling dalam. Ini akan membuat kita mampu menjalani kehidupan kita. Terakhir, kita akan lihat sama-sama ada satu pernyataan, suatu quotes dari seorang pengkhotbah yang terkenal, pengkhotbah yang luar biasa yang dipakai Tuhan,
yang akan menguatkan kita untuk tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah ambil sesuatu dari kita tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita punya, yang kita kejar, yang menurut kita baik, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, meskipun kelihatannya baik, kelihatannya berharga, kelihatannya menyenangkan, kalau Tuhan ambil itu, kita harus punya hati yang silakan Tuhan ambil. Kenapa? Kita tidak akan pernah rugi. Karena pasti Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang lebih berharga. Itulah panggilan yang paket komplit tadi. Panggilan membuat kita menjadi manusia yang sejati, manusia yang punya perkenanan Tuhan, manusia yang penuh dengan sukacita, kasih, dan damai sejahtera. Jadi, jangan pernah tukar itu dengan apapun yang dunia tawarkan yang kelihatannya berharga, kalau itu menyimpang dari kebenaran Tuhan. Jadilah manusia-manusia yang kuat, manusia-manusia yang hanya takut kepada Tuhan, manusia-manusia yang hanya mau menjadi pengikutnya Tuhan, karena menjadi pengikut Tuhan mempunyai tanah perjanjian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Jangan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas pelajaran hari ini. Biar ini membuat kami semakin yakin dan percaya bahwa mengikut Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami, membuat kami hidup dengan penuh tuntunan Tuhan, membuat kami dengan kekuatan Tuhan bisa menghadapi godaan-godaan. Mungkin ada masalah-masalah dosa yang siap menyerang kami, mengganggu kami, menggoda kami, tapi kami serahkan semua hati kami, jalan pikiran kami kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menuntun kami di jalan yang penuh dengan kekekalan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.